Hari ini adalah hari yang kita nantikan dan adalah merupakan kerinduan kita bersama. Amin. Amin. Jadi panitia telah berusaha berulang kali berdiri di hadapan saudara di gereja. Kadang-kadang saudara-saudara mungkin ada yang berkata begini, lagi-lagi muka mereka. Setelah saudara selesai ibadah, saudara ditodong lagi, beli dong, biar habis, ya toh. Nah, artinya saudara-saudara, mereka memasang diri mereka untuk suksesnya acara ini. Amin. Amin. Iya, mantap. Nah, di acara kita ini ada 3 pembicara. Dan saudara-saudara, kita pergunakan waktu ini sebaik mungkin. Karena ada yang minta izin, ada yang ada yang tidak bekerja, dan berusaha, ada yang sudah datang tadi malam, saudara saya tahu dingin ya di tempat ini. Tapi saudara-saudara, yang ada dalam pikiran mereka adalah sukses. Dan biarlah kita punya pikiran bersama adalah sukses. Amin. Baik. Kehadiran kita pada saat ini adalah ingin memberikan yang terbaik. Mari kita sama-sama katakan, saya memberikan yang terbaik. Saya memberikan yang terbaik. Sekali lagi, saya memberikan terbaik kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sampaikan kepada tetangga samping, katakan, saya memberikan terbaik kepada Tuhan. Ayo, sudah. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Artinya saudara-saudara, ungkapan kita ini adalah bukan ungkapan bercanda, bukan ungkapan kan sesama anggota, sama anak Tuhan. Kan sudah tahu saya. Tetapi pada hari ini adalah merupakan satu statement kita kepada Tuhan bahwa kita akan memberikan yang terbaik. Dan itu tidak hanya tinggal di mulut gitu. Tetapi kita mengaplikasikan apa yang kita serukan pada jam ini. Karena kan sudah banyak janji kita memberi kepada Tuhan yang kita katakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tapi yang Tuhan melihat apa yang kita harus lakukan. Puji Tuhan, amin. Baik, saudara-saudara, sudah Bapak Ibu sekalian, ada juga remaja, saya berada pada 3 golongan: orang dewasa, orang muda, dan anak-anak. Saya gimana? Jadi saya akan berusaha supaya mereka tahu. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ini tema yang diutarakan atau tema kita jemaat Bethesda pada Natal, dan itu terus bergulir sampai hari ini, itu banyak orang merinding itu loh, dan berkata, betul ya. Lantas saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, di mana ya tadi ya? Saya sambung di mana ya? Tidak ada di puncak sekarang. Bogor. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, saya coba kasih masuk apa yang saya coba ngomong tadi. Saya jadi lupa saudara, gara-gara ada panggilan darurat. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, tema ini saudara adalah tema yang baik sekali, dan tema ini bukan tema main-main. Dan waktu saya baca ini tema, ini saya merinding dan saya itu menantang saya. Dan saya mulai mengintrospeksi diri, apakah saya sudah memberikan terbaik untuk Tuhan? Saya mulai mengevaluasi. Karena kalau sudah saya ada di atas di gereja, saya berdoa, saya berkata, saya teriak malam-malam, saya bilang, Tuhan, apakah saya jalan sudah, karena kecapean saya dulu. Karena saya sudah tahan untuk beberapa jam. Maka saya mulai keliling, saya dalam ruangan kerja, saya tahu kenapa saya sudah memberikan yang terbaik. Dan ini juga menjadi pertanyaan kita. Kalau kita hitung terlalu banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita,
Dan kalau kita sia-siakan hidup kita ini, maka kita adalah orang yang salah dan berdosa di hadapan Allah. Nah, mari saudara kita katakan. Dan saya dikasih untuk memberikan, mungkin saudara lihat ada di makalah. Itu bukan saya akan bahas semua, saudara. Kalau tidak salah yang lain itu sudah pernah dia dengan roadshow ya, Pak, gitu ya. Pak. Oh ya, ya. Oh ya, saya kasih semua. Oh ya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus. Jadi di dalam kasih Tuhan Yesus kita melihat bahwa perlu sekali sesuatu. Makanya saya katakan kepada kita pada pagi hari ini bahwa kita memberikan yang terbaik. Saya memberikan yang terbaik. Mari kita akan berkaca kepada firman Allah. Nah, saudara, saya visi gembala atau visi saya sebagai gembala sudah ada di situ, menjadikan jemaat Tuhan bertumbuh kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Itu visi saya sebagai gembala sidang. Menjadikan jemaat Tuhan bertumbuh kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Katakan amin. Nah, retret atau tema retret ini, saudara-saudara, tema retret ini beri yang terbaik, memberikan yang terbaik. Dan mari saudara-saudara kita akan mengawali renungan atau pemahaman firman Allah untuk memberi yang terbaik pada sesi ini. Mari kita akan melihat di dalam kitab Kolose. Surat Kolose. Baik, mana surat Kolose? Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang 23. Saudara, mari, mana? Ya. Multimedia. Kolose pasal yang ketiga, kita akan baca ayatnya yang ke-23. Mari kita akan baca sama-sama. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, kamu itu kita ganti saya, ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang saya perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, saya kira tidak sembarangan tema ini dibuat atau dikatakan oleh panitia, tetapi mereka dikasih hikmat, dikasih pemahaman firman Allah untuk mengangkat tema ini untuk menjadi satu dasar di dalam pelayanan kita untuk memberikan yang terbaik. Terjemahan lain berkata begini: pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan manusia. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi saudara-saudara, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu? Pekerjaan apa yang diberikan kepada kita? Pekerjaan yang dimaksudkan di sini adalah hubungannya dengan Tuhan. Pelayanan di sini bicara tentang pelayanan. Lantas ayat ini berkata, saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, saudara, apa saja yang diberikan kepadamu? Apa saja yang diberikan? Mungkin dia sebagai kolektor, ataukah dia sebagai pemimpin pujian, ataukah dia sebagai penerima tamu. Itu semua ada kaitannya dengan Tuhan. Maka kita berkata, kerjakanlah, lakukanlah dengan segenap hati. Kenapa Paulus bicara begini? Ada apa? Karena di Kolose ada sebagian anak Tuhan mengerjakan pekerjaan Tuhan itu hanya sekedar karena mereka terpengaruh dengan
ilmu filsafat pada zaman itu. Nah, disinilah yang diluruskan oleh Paulus. Dan Paulus mau mereka itu selamat, gitu. Dan mereka ambil bahagia di dalam pelayanan untuk melayani Tuhan harus dengan segenap hati. Nah, firman ini juga datang kepada kita supaya kita melakukan segala sesuatu yang terkecil untuk Tuhan pun dengan segenap hati. Bukan itu kotor mana supaya orang lihat saya, supaya orang lihat saya bisa acting. Saya bilang luar biasa itu hamba Tuhan kemarin. Luar biasa. Sesi pertama, sesi kedua, bicara akhir zaman, bicara keluarga, ditambah dengan ini. Jadi jangan kita acting, itu loh. Di dalam kita melayani, jangan kita acting. Kita boleh tutup saja seperti apa di hadapan manusia, tapi Tuhan yang lebih tahu. Nah, karena Tuhan itu maha besar, maha tahu, maha pengasih. Jangan yang saya katakan di sini maha tahu. Kita jangan acting, gitu. Tapi Paulus berkata, hey, lakukanlah dengan segenap hati, sebab mungkin ada yang arut-arut atau pura-pura. Yang penting orang tahu saya kaya. Dan kita jangan punya roh seperti itu. Kita mau melakukan dengan segenap hati. Puji Tuhan. Nah, saya percaya di retret ini akan menghasilkan karakter. Saya percaya di retret ini akan menghasilkan karakter atau pribadi yang sungguh-sungguh yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, seperti apa tanggung jawab kita kepada Tuhan atau sungguh-sungguh dan bertanggung jawab kepada Tuhan? Nah, mari kita akan masuk kepada tema pengembangan dasar pelayanan. Sekali lagi, saya percaya retret ini akan menghasilkan karakter atau pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Jadi apa yang dia harus buat untuk Tuhan. Lantas saudara-saudara, kita masuk kepada pengembangan dalam makalah. Pengembangan dasar-dasar pelayanan. Pertama, perlu memiliki pribadi yang bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kolose. Coba Kolose 4 pasal yang kedua. Coba kita lihat di situ. Kolose yang pasal yang kedua. Pasal 2 ayat 6 dan 7. Ayat 6, perhatikan kalimat ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, kata Paulus. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sekali lagi, Paulus katakan ayat ini, ayat 6 dulu. Ayat 6 ini, ada alasan. Tadi, filsafat ini yang mempengaruhi, membuat orang lain, saudara-saudara, mulai bergeser. Mereka lebih percaya kepada filsafat dunia daripada firman Allah yang mereka dengar. Nah, ini sebabnya Paulus berkata, kamu telah menerima Kristus Tuhan. Nah, balikan kepada kita. Kita semua pada siang hari, pagi hari, kita semua sudah terima Kristus Tuhan, bukan? Amin. Amin. Nah, ayat ini berkata, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Luar biasa ini ayat ini. Saudara-saudara, ayat 6 ini, saya mau tekankan di situ, kamu telah terima Kristus Tuhan kita. Ayat selanjutnya, kalimat berkata begini, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terjemahan lain berkata, bersatu. Jadi menyatukan cara berpikir kita dengan Kristus, perasaan kita dengan Kristus. Ketika kita mampu menyatukan ini dari diri kita sendiri, maka kita akan mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Allah. Karena nyatu, kita bersatu. Nah, kalau kita hanya sekedar, saudara-saudara, yang penting saya sudah terima Kristus, ya sudah sampai di situ. Saudara mau berdoa keluar darah pun,
Saudara jungkir balik berdoa, kalau saudara tidak akan menyatu dengan apa kata firman Allah, maka kita tidak akan sampai kepada target Tuhan untuk menjadi sesuatu yang terbaik. Enggak akan. Jangan harap. Saya mendapat buku dari jemaat Tuhan. Tiba-tiba beliau berkata saya buku satu. Itu buku luar biasa. Di situ disebut saudara, penggilah Yesus Kristus. Di situ ada banyak tokoh. Mereka begitu bersemangat untuk apa? Untuk melakukan, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, sekalipun nyawa taruhan. Saya baca-baca, kok bodoh banget. Tapi itulah yang saudara-saudara. Karena mereka begitu mengidolakan Tuhan. Mereka mencari apa ya? Namanya penggila. Kan kalau saudara lihat orang-orang yang penggila rock and roll, kalau saudara lihat, bagaimana mereka luar biasa, ya. Tetapi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mereka melakukan sesuatu yang risikonya besar sekali. Tapi mereka ingin mempersembahkan sesuatu yang baik. Artinya intinya di situ mereka ingin mempersembahkan sesuatu yang baik. Kita mungkin tidak usah seperti itu. Tidak usah seperti itu. Tetapi minimal saudara-saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan itu. Mari dari sikap pribadi kita harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu. Jadi mereka yang sudah terima Yesus harus bersatu. Nah, selama kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, pola kita sendiri, apa lagi? Perasaan kita sendiri, jangan harap. Udah harap ya. Ada pertanyaan di makalah situ. Kenapa memerlukan ketetapan? Ya. Jadi di dalam ayat ini dia katakan, hiduplah tetap di dalam Dia. Artinya tetap di sini sudah diterangkan di situ, berdiri di tempatnya, tidak berubah, tidak berpindah. Artinya bersatu, tidak berubah, tidak berpindah-pindah. Artinya dia mempunyai satu prinsip. Dia punya pendirian yang teguh. Sekalipun mungkin di dalam dia mengiring Tuhan dan melayani Tuhan itu ada pengaruh-pengaruh yang coba membelokkan cara berpikirnya itu. Tetapi saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah berubah karena dia punya pendirian. Mari kita lari, kita ingat Daniel dan kawan-kawan. Sadrak, Mesak, Abednego berkata apa? Kalau toh Tuhan tidak menolong kami, kami akan tetap kepada Tuhan. Luar biasa. Kalau toh Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan bergeser. Itu bahasa dari 3 orang ini. Nggak akan bergeser, nggak akan terpengaruh dengan situasi sekarang, dunia sekarang. Begitu luar biasa menciptakan pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi iman percaya kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak muda, sebagai kaum pria, sebagai kaum wanita, sebagai gereja Tuhan pada dasarnya. Mari kita berjalan, kita tetap. Paulus berkata, tetap, jangan. Kalau sudah baca sejarah Paulus, saya masih ingin memberikan apa kan? Kalau saudara baca sejarah gereja Pantekosta, GPDI, maka saudara akan temukan di situ pionir-pionir yang mereka bukan pengangguran untuk mendirikan GPDI. Mereka orang-orang pekerja minyak pada zaman itu. Kalau saudara baca sejarah GPDI, bahwa mereka adalah pimpinan-pimpinan minyak pada zaman Belanda itu di Cepu. Sudah tahu kan Cepu? Sesuatu yang luar biasa. Mereka tinggalkan semua itu dengan gaji yang luar biasa. Mereka pergi, saudara-saudara, saya membaca ada satu keluarga, ada cucunya di daerah Jawa Tengah, saudara-saudara. Orang tuanya, saudara-saudara, dipotong. Kalau ISIS pernah berkata dia potong lehernya, mereka pernah alami. Itu di Sulawesi.
cucunya melayani di daerah Tegal. Saudara, waktu mereka mau menginjil, mereka dikejar, ditangkap oleh sekelompok dan mereka digorok. Saudara-saudara, kepalanya masih sudah putus, masih jalan itu 100 meter. Sedang berkata haleluya, haleluya. Kamu dipikir apa? Tapi itulah yang mereka memberikan yang terbaik. Kamu dibandingkan dengan kita, belum ada yang kita lakukan. Kalau dibandingkan dengan kita. Tapi berdirinya gereja ini dengan begitu banyak jiwa yang sudah diselamatkan, bertumbuhnya gereja luar biasa, itu bukan sesuatu yang diraih begitu saja. Ada harga yang dibayar, ada sesuatu, ada orang-orang yang memberikan sesuatu yang terbaik. Nah, kita di akhir zaman ini, di zaman modern ini, dengan fasilitas yang baik, dengan keadaan, dengan yang kita lihat sekarang ini begitu mudah semua, masa kita tidak mampu memberikan yang terbaik? Nanti saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Jadi pertanyaannya, kenapa memerlukan ketetapan? Saya memberikan 4 jawaban di sini. Ini seorang pelayan Tuhan pertama atau A harus jadi apa? Contoh, panutan. Banyak orang berambisi ingin jadi pelayan Tuhan, tapi dalam hidupnya tidak menjadi contoh. Contoh itu mulai dari mana? Bukan kita contoh kita melayani Tuhan, orang akan hebat benar dia, jago sekali dia. Tetapi dia mulai dari keluarga, keluar, bahkan dimanapun kita berada, kita harus jadi panutan. Siapa dia? Pelayan. Pelayan apa? Kalau pelayan restoran, harap malu. Ini pelayan Tuhan. Harus jadi panutan. Karena memberikan yang terbaik, harus sikapnya harus jadi panutan, cara bicaranya jadi panutan, apalagi yang menjadi panutan. Bukan cuma sikap, omongan, tetapi fashion juga harus jadi panutan. Harus. Nah, sekarang kalau sudah lihat zaman modern sekarang, kan? Saya pernah berada di satu gereja, saudara-saudara, pelayan semua, wah sudah pakai hati tinggi, tidak masalah sih saya. Saya duduk di depan. Yang sekitar sama pimpin pujian, saudara, bajunya sampai di sini. Sambil lompat-lompat kan. Nah, saudara bayangkan sambil lompat-lompat begini, bajunya pendek banget. Saya bilang apa? Katakan terserah orang bilang kolot kita, tapi mari kita menempatkan porsi itu pada yang tepat. Panutan itu perlu. Saya nggak mau lihat saya duduk di depan. Sudah bangun agak lebih tinggi sedikit. Nyanyikan biasanya kan, ya Allah, kuatkan saya. Saya duduk di depan. Teman saya kebetulan hambatan lagi di depan. Tangannya di jalan. Dia pegang tiap orang saya duduk korek-korek. Saya lagi tutup mata. Udahlah kalau mungkin di bar atau di mana terserah. Tapi ini rumah Allah, rumah Tuhan. Saudara-saudara, kita membawa anak-anak Tuhan itu untuk pada masa untuk penyembahan kepada Tuhan, supaya hadirat itu Allah itu turun. Tapi kalau pikiran kita, saudara-saudara lihat yang pimpin pujian justru begitu, masih ada konsentrasi saudara. Dan mari saudara, makanya saya senang kalau Anda punya keputusan, jemaat Tuhan punya keputusan, ingin memberikan yang terbaik, mari kita coba lihat di dalam firman Allah. Kita di sini diberikan pemahaman, jadi agak keras. Saya percaya saudara tidak akan tersinggung. Kalau saudara mungkin berkata, ngomong kepada saya. Jadi saudara kasih Tuhan. Jadi pertama, A harus menjadi contoh. Contoh harus jadi panutan. Ya,
Bukan saya saudara-saudara, dalam pergaulannya harus saudara-saudara ya. Dan kita maju terus saudara-saudara. Yang kedua atau B, punya mental yang kokoh dan tidak mudah tersinggung dan tidak terpengaruh. Jadi mental pelayan itu harus kokoh, harus kuat, tidak mudah tersinggung maksudnya. Tidak mudah. Pelayan, ya, pelayan ini loh. Pelayan toko saja saudara-saudara. Kalau dia menghadapi orang yang akan datang membeli, kadang-kadang ya aja senyum dia. Ya. Sudahlah kalau jadi toko. Tetapi kalau di dalam pelayanan untuk Tuhan, saya mau kasih tahu, tidak ada orang yang hebat dan sempurna. Sudah pasti punya kekurangan. Nah kadang-kadang saudara-saudara ada sesuatu yang datang kepada kita, itu saudara-saudara, kita dalam melayani dan lain, mungkin orang katakan, bro, begini tadi, salah, dipersinggung. Merahnya 7 lapis, saudara. Bukan merah putih, 7 lapis merah. Tersinggung. Mau jadi pelayan, gampang tersinggung. Jangan jadi pelayan. Kalau punya mental seperti itu mental yang seperti itu jangan. Nah kita punya pribadi ini harus bentuk. Mungkin kita biasa dengan sekuler, ya kan? Dengan hal-hal yang lain kita sudah kebiasaan seperti itu. Tapi di dalam Tuhan itu beda, sangat berbeda, sangat berbeda. Sangat berbeda. Nah sudah dalam kasih Tuhan Yesus. Jadi jangan mudah tersinggung dan terpengaruh. Saudara-saudara, terpengaruh. Nanti kita akan lihat itu di sesi atau di sebentar. Bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan itu memberikan yang terbaik, tidak ada motivasi yang lain. Tidak. Motivasi yang lain itu karena uang. Kalau mau diukur kasih Tuhan kepada kita, berapa sih kekayaan? Tapi kan ada yang menerapkan seperti itu kan? Orang kata-kata, begitu, halalnya begitu. Tapi mari kita memberikan, kalau toh kita akan dapat berkat seperti itu, ya itu. Tapi bukan motivasi kita yang utama adalah tulus, uang. Saya akan maju, saya akan sungguh-sungguh, saya akan melayani, baru. Sehingga saya pernah lihat ada satu anak Tuhan, saudara, karena dia pintar sekali, dia PL, saudara-saudara. Dia dalam satu hari, lantas saudara-saudara temannya tanya, lu dapat berapa hari ini? Gue dapat job 4 kali. Oke, bergeser. Tujuan kita bukan ini, amin? Justru Tuhan berkata, kalau kita memberikan yang terbaik, Allah berkati kita. Amin, saudara? Nah, mari kita maju terus, saudara. Nanti saudara-saudara, C, seorang pelayan itu harus konsisten. Dan sedang apa saudara? Nah, kita bisa ngomong tuh, apakah makan permen karet atau apa ini? Dia seorang pelayan Tuhan, dia konsisten dan senang berkorban. Haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudara, konsisten. Saudara, seorang pelayan itu dia harus konsisten waktunya. Saya sangat tertuju untuk saya. Kalau saya terlambat dalam satu pelayanan, saya pernah terlambat, saudara. Sudah berapa kali kalau datang Natal kemarin saya bilang cepat. Sudah cepat, tapi macetnya minta ampun. Saya stres duluan, saudara. Saya ingat saya mimpin acara ibadah di Jatibarang, perjamuan dari Bapak Pendeta Mangusong, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya berangkat dari pondok jam 1
jam 5 harus. Dan waktu masuk tol Cikunia sudah macet. Saya ambil pinggir terus. Saya ambil sudah. Masuk tol Cikampek macet. Tol masuk Pantura sudah karena mobilnya agak besar, sudah terjadi agak yang lubang, saya masuk aja sudah nanti belakangan deh, asal jangan nyenggol aja sudah. 2 menit lagi untuk firman Tuhan saya sampai, saya nggak mandi, sudah nggak mandi nih, sudah dari pagi itu sudah. Saya ambil jas, saya pakai das, nggak tahu das saya itu sobek ya saya. Gimana supaya dasi ini nggak kelihatan sobeknya? Saya tanya sama teman, ada nggak sih? Memang nggak ada. Ya sudah. Saya coba berusaha, tapi kadang-kadang saudara terlambat juga karena waktu. Makanya saudara dalam kasih Tuhan Yesus, jadi melayani itu harus konsisten. Baik waktu. Oh, saya ada latihan, nah, kan? Itu kan ada latihan hari Kamis. Saya harus konsisten. Kalau mau melayani harus latihan. Apa saya sudah tahu lagunya? Hamba Tuhan pun dengan gelar satu gerbong, kalau dia tidak siap, ngaco ngomong. Apalagi kita. Dan itu tidak akan terbaik. Mungkin sudah pernah alami sesuatu yang hanya asal-asal, yang hanya main coba, sudah sampai di situ. Dan berbeda sekali yang latihan, yang sungguh-sungguh dengan tidak, itu beda. Nggak usah kita ngomong, saudara, mungkin mari kita beri yang terbaik. Beda. Itu sebabnya konsisten. Kalau kita konsisten dengan Tuhan, waktu kita dengan Tuhan, masa Tuhan tidak mau berkati kita? Harus. Dan puji Tuhan sekarang zaman TTZ terkenal dengan tepat waktu. Sekarang saudara-saudara, kalau yang lain tunggu dulu, sudah setengah jam lagi, saya punya yang penting sudah datang duluan. Dan puji Tuhan saudara. Dan Tuhan juga menghargai dan memberkati orang yang konsisten. Lantas saudara apa di situ? Dengan suka berkorban, seorang pelayan itu harus suka berkorban. Waktunya, tenaganya, apalagi dompetnya. Jangan jadi pelayan Tuhan itu kalau dia mau melayani Tuhan, kikirnya minta ampun, pelitnya setinggi Monas. Dan kikir dan pelit itu sejajar dengan penyembahan berhala. Jadi saudara, saya percaya panitia ini tidak asal meminta, Tuhan kasih untuk kemajuan jemaat GPDBTS, untuk bertumbuhnya jemaat lebih yang terbaik. Jadi mana kita konsisten? Seorang pelayan harus konsisten, melayani sekolah minggu, melayani pemuda, melayani apa juga saudara-saudara. Harus korbannya di situ, korban waktu. Tapi ada juga kebablasan. Saya pernah ketemu satu ibu, saudara-saudara, ibu satu keluarga ini suka melayani, keluarganya diabaikan. Keluarganya. Akhirnya apa saudara? Anak yang satu narkoba, ya. Tapi di satu sisi dia mendapat Tuhan itu baik. Mari kita memberikan terbaik. Tapi dia lupa anak-anaknya, keluarga dia lupa. Salah. Harus seimbang. Harus. Orang tua harus, kita sebagai pelayan harus didik keluarga kita untuk apa? Melakukan yang terbaik. Anak-anak juga harus melakukan yang terbaik. Karena mereka adalah generasi penerusnya. Bapak-bapak, coba kalau besok-besok saudara tuh main musik, pimpin jadi mau memberkati orang, tiba-tiba satu waktu saudara berdiri, anak saudara gantikan saudara, bangganya minta ampun. Ya, mais. Satu saat saudara-saudara ada seorang bapak, keluar seorang bapak, dia mendidik anaknya. Dia didik. Tentu saja dikasih waktu. Lantas apa yang terjadi, saudara? Sekian tahun kemudian,
Bapaknya mulai umurnya sudah enggak itu, sudah tua. Lantas satu saat ada seminar penginjilan internasional terdiri dari 19 negara. Saya ikut waktu itu. Terus sudah apa terjadi? Anaknya yang penterjemah waktu itu. Dia duduk di belakang suami istri, nangis sepanjang anaknya berkhotbah menterjemahkan. Selesai saya penasaran. Oh, tante, ada apa? Sakit. Dia bilang, enggak. Saya bangga sama Tuhan. Nebes, saya lihat anak saya menjadi penerus di dalam pelayanan. Luar biasa. Itu kan rahasia orang tua, dia orang tuanya hebat. Kalau lihat anaknya dia udah didik. Jadi harus konsisten, ya, harus konsisten, dan kita punya waktu. Dan dikatakan di sini di yang keempat ini, yang ketiga, konsisten dan senang berkorban. Mari kita berkorban, saudara mau berkorban. Ini belum semua 100%. Saudara mau berkorban? Tuhan dengar loh saudara. Kita mau berkorban. Jadi mari kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Lantas bagian keempat, D, memiliki integritas. Seorang pelayan harus memiliki integritas. Salah satunya saudara-saudara dari arti integritas itu memiliki pribadi yang jujur, itu integritas, dan karakter yang kuat. Pribadi yang jujur. Kadang-kadang kita bisa jujur sama Tuhan, toh? Bisa jujur sama Tuhan loh. Tapi kita tidak jujur sama diri kita sendiri, bukan? Oh kan Tuhan lebih dulu. Kan Tuhan yang pertama. Tapi kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Kita tidak jujur pada keluarga kita. Kita tidak jujur kepada yang lain. Kita jujur kepada sesama manusia. Apalagi pribadi kita tidak pernah jujur. Itu tidak disebut integritas. Tapi mari kita sebagai pelayan memiliki integritas untuk kemuliaan, untuk mempersiapkan diri menjadi orang yang melayani Tuhan, memberikan yang terbaik. Amin saudara? Haleluya. Nanti kita maju terus karena waktunya berjalan terus. Punya karakter. Nah, 4 hal ini saudara, 4 hal ini, ketika kita mensosialisasikan dengan baik 4 hal ini, kita mensosialisasikan dengan baik dan diaplikasikan dengan baik, akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Yang berkualitas dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh dalam pimpinan Roh Kudus dan mempersembahkan sesuatu itu. Ini saudara-saudara. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan yang melakukan hal yang luar biasa ini, sehingga kita menjadi pelayan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Tidak hanya sekedar, saudara ya. Nah, kalau kita maju terus, kata terbaik atau memberi yang terbaik. Ini kata yang terbaik atau memberi yang terbaik, saudara. Itu membutuhkan tingkat rohani, yang kuat dan dewasa. Sekali lagi, kata terbaik. Karena kita mau memberikan terbaik, bukan? Ini membutuhkan tingkat rohani yang baik, tingkat rohani yang kuat, tingkat rohani yang dewasa. Ini saudara-saudara. Makanya dasar kita, visi kami gembala, ya. Apa saudara tadi? Visinya apa? Ya, menjadikan jemaat kuat, bertumbuh dan dewasa. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, jadi untuk memberikan yang terbaik tidak semudah itu, sudah tidak semudah. Ada orang sudah tahu firman Tuhan, karena rohaninya masih ya, belum bertumbuh, dia rohani. Ada rohani, ada rohananya di situ, ya. Jadi memberikan yang terbaik. Dia rohani tapi tidak bertumbuh. Dia bertumbuh tapi tidak pernah jadi dewasa dan tidak menghasilkan buah. Makanya saudara-saudara apa yang terjadi? Dia tidak
akan sampai kepada apa yang kita tahu di sini, memberikan yang terbaik. Kita maju terus. Jadi mari saudara-saudara, orang yang memberikan yang terbaik harus membutuhkan rohani yang kuat dan dewasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita memberi yang terbaik, kuat dan dewasa? Kan katanya begitu. Pak Gembala, Pak Pendeta, bagaimana sih saya harus melakukan untuk memberikan yang terbaik, ya, dan kuat dan dewasa? Coba perhatikan ayat 7. Mari, mari ayat 7. Kita perhatikan ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan apa? Dibangun di dalam Dia, di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan. Jadi untuk menjawab tadi atau pertanyaan tadi, bagaimana kita pelayan-pelayan Tuhan memberi yang terbaik, kuat dan dewasa? Perhatikan ayat 7. Ada 3 hal di situ. Kita baca di situ. Berakar di dalam Dia. Berakar. Saudara, tumbuh-tumbuhan. Coba praktekkan. Saudara, hari ini saudara tanam di sini. 1 bulan kemudian, saudara pindahkan lagi. Dia tidak akan tumbuh. Dia tidak akan berakar. Karena dicabut. Firman Allah kemarin kan? Bagaimana? Jelas kan sesi pertama. Jadi ada kaitannya, Tuhan memang luar biasa sekali. Jadi nggak mungkin akan bertumbuh yang dia tidak pindah sana. Nggak akan mungkin dari dewasa nggak akan menjadi kuat, tidak. Makanya Paulus berkata, supaya mereka kuat, jemaat Tuhan di Kolose itu kuat, mereka harus berakar di dalam Dia. Karena sebagian orang, saudara-saudara, di Kolose ini masih ada yang ya saya percaya hari Rabu itu hari sial. Ada kan begitu, ada Tuhan begitu. Hari Jumat, malam Jumat Kliwon setannya banyak. Kalau saya dapat rumah di pas itu tusuk sate, rezekinya pasti nggak akan. Masih mempercayai hal-hal itu kan kepercayaan yang salah. Ada burung bunyi pas kita lewat, jangan. Kenapa saya katakan begitu? Saya ketemu anak Tuhan seperti itu. Lagi dulu kita habis berdoa, minum kopi. Anak-anaknya mau berangkat, mau pergi usaha, mau pergi kerja. Lantas ada burung bunyi. Bapaknya bilang apa? Jangan pergi. Anaknya kaget. Kenapa? Burung bunyi. Berarti ada masalah, ada malapetaka. Nah, tapi bapaknya tua sidang. Pelayan. Tapi masih punya kepercayaan yang salah. Jangan berangkat, ada yang bunyi. Kalau ada kucing lewat, dia sudah lari kencang, lari 100 mobil, berhenti karena kucing lewat. Kalau saya enggak, saudara, ngapain ngerem? Ini terbalik. Dia mau. Saya pernah sama Pak Kili, beliau itu dulu biro pengembalaan. Kebetulan di daerah selatan, saya yang sopir, saudara. Nah, kebiasaan orang-orang daerah sana, saudara, kalau ada kucing ketabrak, itu mereka buka bajunya. Sopirnya buka, tutup. Saya tanya kenapa? Supaya kita tidak sial. Saya bawa mobil itu kebetulan nenek jalan yang arah ke Tasik itu, dari Kuningan Tasik itu jalan itu. Nah kan sudah begitu saya nggak mau, malas ngerem gitu. Oke. Saya tidak sengaja untuk nabrak. Tapi waktu dia lewat, pas tinggal 1 meter, masa saya ngerem? Saya bilang begini, bagaimana Pak Biro Penggala? Jalan kan? Tapi masih ada kepercayaan seperti itu. Saya pernah naik bus, saudara, dari Jakarta sampai Semarang. Ada anak Tuhan supaya rezekinya banyak, dia sediain koinnya banyak, saudara. Setiap jembatan dia taburin 100 perak.
Waktu itu zaman dulu. 100 men. Tahu setiap jemaat Jakarta Semarang berapa ratus jemaat. Kalung salib. Jadi kalung salib gede sampai di sini tidak boleh kurang dia orang paham. Mau dia kasih salib di jidat, di telinga, di kaki, ring. Nggak akan kurang. Itu menjadi anak Tuhan yang tumbuh dan berkembang. Tapi ketika dia mengaplikasikan firman ini, nggak usah kita bersaksi kepada orang. Betul Rasul Paulus berkata apa? Kita adalah surat yang semua kita disorot cara bicara kita. Makanya saudara-saudara, FB itu adalah media sosial. Mari kita pakai filter kalau kita mau ngomong, sehingga tidak menjadi sah bagi orang lain. Mungkin baik, saudara. Yang berantem di FB, saudara. Ini berantem di FB, saudara. Ya, kakak berani berantem di FB. Saya bilang, pelayan yang satu, ini juga pelayan, yang lainnya juga pelayan. Semua saya bilang, ya ampun. Ya, kita lanjut terus, saudara ya. Kedua, dia menyetujui. Jadi untuk kita menjadi orang yang terbaik dan kuat dan dewasa, dibangun di atas dia. Oke lah, ya kita berakar di dalam dia. Tapi kalau kita tidak bangun di atas Tuhan, kehendak Tuhan, nggak akan kuat. Yesus berkata dia adalah batu penjuru. Nah Yesus pernah kasih dua contoh. Rumah yang berdiri di atas batu dan yang kuat mana? Yang pasir? Enggak. Jadi saudara-saudara, oke sekarang kita berakar, tetapi mari kita bangun itu di atas batu Yesus Kristus, di atas firman Allah, di atas kehendak Allah. Bukan kehendak kita manusia, mungkin karena kita hebat, pintar bicara dan segala-galanya. Tetapi saudara-saudara, kita sendiri tidak membangun segala pelayanan kita di atas kehendak Tuhan. Maka itu sia-sia. Sia-sia. Lalu saudara-saudara kita maju terus. C. Bertambah teguh di dalam iman yang apa saudara? Diajarkan. Jadi apa yang kita terima di kebaktian pria, apa yang kita terima di kebaktian wanita, apa yang kita terima di pemuda, apa yang kita terima di kebaktian umum, yang diajarkan pada kesempatan ini, mari saudara-saudara, mau bertambah teguh di dalam iman dalam apa yang diajarkan kepada kita, bukan masuk sini, keluar dari sini. Seharusnya saudara, seharusnya orang itu setiap hari atau setiap saat dia belajar pasti ada perubahan. Pasti. Coba saudara lihat anak kalau dia bertumbuh, diajarin ada perubahan dari anak. Dia akan ikuti apa yang kita ajarin. Nah anak Tuhan, mungkin saya nggak tahu berapa lama kita ikut Tuhan, sudah berapa tahun, tapi masih saja nggak percaya kepada firman Allah, masih saja ragu kepada firman Tuhan, sehingga tidak menjadi pelaku. Apalagi saya sudah jadi orang Kristen, jadi pelaku. Diajarkan, oh kalau dia KKR di mana, persekutuannya di mana, oh, luar biasa sekali. Di mana-mana lu bertambah-tambah, luar biasa saudara. Ya, bertambah-tambah. Di mana dia ikut, di sana dia ikut. Tapi itu terus seperti orangnya itu bergerak, tapi dia jalan di tempat. Kelihatannya jalan, tapi dia jalan. Tidak ada perubahan yang terjadi dalam pribadinya. Nah orang yang tidak ada perubahan dalam pribadinya, jangan ambisi untuk melayani. Karena kita jadi panutan, itu loh. Puji Tuhan. Maka saudara-saudara, jadi keharapan kita harus bertumbuh di dalam iman yang diajarkan, tentu saja yang diajarkan yang benar, bukan yang salah. Nah seorang pelayan Tuhan harus punya kriteria seperti yang dikatakan oleh ayat 7 tadi.
Ya, kriteria. Seorang pelayan harus mempunyai kriteria seperti yang dikatakan ayat 7. Maka kita lihat Yohanes 3 ayat 30. Coba kita lihat Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin apa? Kecil. Sekali lagi. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Saudara, saya akan berusaha cepatnya karena saudara mungkin bangun jam 2. Nah, pas masuk ini habis makan, saudara sarapan pagi. Yuk, saudara, kita mulai. Tuhan, ini saya berada pada sesi yang luar biasa. Ini banyak saja. Ada yang jam 2, saudara. Saudara. Nah, sudah naik di kendaraan pagi-pagi sampai di sini makan kok enak. Saudara. Haleluya. Jadi doakan saudara ya. Puji Tuhan. Nanti kita baca terus. Cepat saja saudara. Nah, jadi ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini perkataan dari Yohanes. Ini perkataan bukan perkataan biasa, saudara. Sudah biasa itu, kan itu sudah biasa. Ia makin besar, aku yang makin kurus, bukan begitu kali. Ya, loh. Ya. Tapi mari kita lihat terjemahan lain. Dia berkata begini. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. Dia harus makin penting. Katakan amin. Dan saya makin kurang penting. Katakan amin. Nah, ini luar biasa. Ayat ini berkata dia, Yesus, Allah, ya, Tuhan kita harus makin. Kalau bukan Tuhan yang penting, terpenting dalam hidup kita, nggak mungkin kita ngumpul. Tapi karena Tuhan yang penting, kita ngumpul. Nah, di sini kita bukan ngerumpi, bukan melihat rusa di samping itu, bukan. Tetapi di sini saudara kita di sini digodok, dibekali dengan firman Allah untuk melakukan yang itu. Ya, anak muda sebagai orang tua yang terpenting. Jadi mari, dia harus makin penting dan saya makin kurang penting. Jadi seorang pelayan, artinya seorang pelayan Tuhan yang utama. Tapi jangan juga abaikan keluarga. Yang utama Tuhan. Semua, mau apapun kita pakai untuk memuliakan Tuhan, adalah yang terutama adalah Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab saudara, kalau kita melakukan untuk manusia, di dalam gereja mungkin saya ingat, di dalam gedung ini mungkin kita ingat, tapi di luar kita lupa kan. Tapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, itu Allah ingat terus. Makanya Allah selalu, Yesus selalu memperlihatkan itu, memperhitungkan itu sebagai orang yang benar, yang melakukan yang baik di hadapan Allah. Kita lanjut terus saudara ya. Jadi seorang pelayan Tuhan, Tuhan yang utama pasti dia akan bertumbuh dan berakar. Pasti. Kalau dia utama Tuhan, dia utama Tuhan, imannya akan bertumbuh, imannya akan berakar, dan dia akan menjadi dewasa. Nah, menjadi pribadi melayani yang dibangun di atas kehendak Tuhan akan menghasilkan pribadi yang apa? Kokoh. Apalagi? Tangguh. Apalagi? Militan. Dan punya motivasi yang benar dan akan tercipta apa? Pribadi-pribadi militan dengan mengucap ayat 7 tadi. Jadi orang militan dia selalu mengucap itu, tidak pernah bersungguh-sungguh. Kedua,
punya visi. Ya, seorang pelayan dia harus mempunyai visi, mempunyai pandangan jauh dan punya tujuan yang harus berdampak. Jadi tidak, seorang pelayan itu tidak hanya sekedar pelayan tanpa visi. Dia harus punya. Ini bagaimana nanti? Ini gimana? Ya. Seorang pelayan itu harus punya visi. Kita sebagai anak Tuhan, nah, visi dari panitia kita semua. Bagaimana kita bikin untuk pelayan itu visi? Untuk apa? Untuk bertumbuh. Nah, semua kita berbagai karakter, berbagai pribadi dikumpulkan. Untuk apa? Untuk menghasilkan, untuk menjadi pelayan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan yang terbaik. Visi. Dia harus punya visi. Punya visi dan misi dan apa yang harus dikerjakan. Jadi tidak hanya sekedar sebab ada orang, saudara, dia ngomongnya pintar sekali. Tapi memang, saudara, dalam sifat manusia itu ada orang yang konseptornya, yang konsep, tapi dia tidak jadi pelaku. Tapi ada yang mengeksekusinya. Itu ada biasanya ada yang konsep, tapi bukan dia yang mengeksekusi. Ada, itu ada. Makanya kita lihat ada orang yang sudah, idenya bagus, tapi idenya doang, saudara. Idenya doang. Apalagi kalau sudah bicara dompet, sudah lari dia, menyembunyikan diri. Karena apa? Korban kan? Tapi idenya cemerlang. Nah, kalau yang seperti itu enggak ada. Enggak. Yang Tuhan mau hari kita punya visi dan misi. Pandangan ke depan dan melakukan itu. Itu loh, saudara. Jadi tidak hanya sekedar konsep, tidak hanya sekedar tahu, tapi menjadi pelaku. Visi dan misi. Apa saudara-saudara dalam saudara? Jadi menjadi anak Tuhan yang mau maju, jangan merasa ya, kadang-kadang saudara-saudara ada anak Tuhan, yang penting kan saya sudah anak Tuhan, yang penting saya sudah orang Kristen, jadi puas, tidak usah belajar. Hari Minggu dia datang, duduk manis, pulang juga begitu, dari waktu ke waktu begitu. Nah, ini orang tidak akan bertumbuh. Karena apa? Dia cuma dengar. Ya, dia puas dengan kekristenan dia. Ya, saya orang gereja. Kalau dia cerita dulu saya kadang-kadang kalau ada yang begitu, saudara, pernah saya ketemu dengan satu anak Tuhan yang seperti itu. Dia cerita dulu saya, sangkur, pergi kemana-mana dulu. Sudah saya cari yang dulu. Apa Pendeta dulu saya, sampai Peloso. Sekarang umur berapa, Pak? Sekarang umur 50, 60 saya. Sudah tua, 50 udah tua. Terus bagaimana di dalam Tuhan? Dulu, saya ikut kemana saja, saya ikut. Ya, jangan bicara yang dulu. Bukan langkah pertama yang menentukan. Itu sudah. Jadi harus saudara. Kalau kita punya kesempatan, kita mempergunakan kesempatan itu. Amin. Amin. Satu waktu kita tidak punya kesempatan. Satu waktu kita tidak punya kesempatan. Nanti kita maju terus, saudara ya. Mari kita berbuat baik. Mari kita baca. Untuk melakukan yang terbaik, ya, kita harus punya visi dan misi untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita baca Yesaya pasal 54. Kita lihat di situ. Yesaya 54. Jadi untuk melakukan visi kita dan misi kita, untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, kan? Nah, mari kita lihat, kita kaitkan dengan Yesaya berapa tadi? 54 ayat 2. Mari, mana? Nah, lihat baik-baik. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah koko-koko patok-patokmu. Nah, saudara, sekali lagi saya mulai dari atas tadi. Tapi kita harus mempunyai visi dan misi untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka kita sampai kepada Yesaya pasal 54 ayat 2. Terjemahan lain berkata begini. Luaskanlah kemah. Luas. Haleluya. Luaskanlah kemah-kemah kediamanmu dan memperbesar kapasitas. Haleluya. Jadi jangan kita saudara, saya
jadi anak Tuhan. Tidak sampai di situ, tetapi mari kita perhatikan ini. Perluas potensi-potensi yang ada pada kita, dia perluas. Diperluas, jangan ya cukup ya saya sudah. Ya biar aja saya jadi lilin kecil. Saudara mau jadi lilin kecil? Haleluya. Mau jadi lilin kecil? Bahasa asli kan lilin toya. Kalau mati listrik saudara di pastor atau di sekitarnya, pasang lilin. Anak saya bilang, Pak miskin banget sih. Nah, kok lilin kecil, Pak lilinnya yang gede, dia terang semua. Oh iya ya. Kalau kecil itu kan kapasitasnya, biar aja deh saya di situ. Sudah kecukup. Dia muter-muter dari ikat keledai yang diikat, dia diikat tali 5 meter kan, dia muter sampai becek di situ, dia muter-muter. Ketika Yesus datang, Yesus apa? Orakan tali, lepas, gunting itu tali menjadi pengikat, ya. Lepas, sehingga dia punya kebebasan. Lapangkanlah. Kalau mau jadi dewasa, menjadi kuat, perluas kapasitas. Perluas. Nah, untuk sampai kepada kita mampu memperluas kapasitas, kita tentu belajar, loh. Tentu kita punya pengetahuan. Ada satu mahasiswa saudara ujian, saya tanya, ini kamu punya ujian ini apa ini? Kamu tahu nggak ini? Apa yang kamu tahu di situ? Coba jelaskan. Dia bilang saya nggak tahu. Saya bilang kamu mau mengajar kan? Menjadi guru. Apa yang kamu ajar? Kamu jadi pengetahuan ini aja lah. Kan namanya perempuan, langsung nangis. Ya, dosa. Mana teman-teman lagi foto terus masukin gitu. Dosen kejam, mahasiswa sampai nangis. Bukan saat itu ditanya, kamu jadi guru, dia belajar apa? Nah, kita sebagai pelayan untuk memperlebar, untuk memperluas kapasitas, kita harus punya pengetahuan. Kita harus tahu pelayanan itu seperti apa. Tidak main-main pelayanan, harus punya pemahaman. Harusnya tahu. Lantas saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, memperbesar kapasitas. Janganlah menghemat. Ini kok menghemat yang pelit ini kikir ini. Dipikirnya bagus itu menghemat itu. Tuhan kasih talenta kepada dia, Tuhan kasih kesanggupan kepada dia, tapi dia mau kembangkan. Biar aja saya jadi lilin kecil. Biar aja saya duduk di belakang. Biar orang lain yang maju. Jangan punya pemahaman seperti itu. Itu gak ada masalah. Namanya terus saudara ya. Saudara-saudara, ada begitu banyak area di dalam Tuhan yang kita harus perbesar. Banyak area yang kita harus kerjakan untuk perbesar. Harus banyak. Ya, tidak hanya di mimbar, tidak hanya di musik, ya. Tidak hanya sampai situ, tapi banyak area-area di dalam pelayanan di dalam satu gereja itu yang kita perbesar. Memimpin pujian yang terbaik, bukan macam. Tapi ada area-area lain, sebenarnya kemamu, panjangkanlah tali-tali kemamu dan panjangkanlah koko-koko patok-patokmu. Jadi mari kita di dalam ayat yang kita baca ini, saudara-saudara, mari kita memperbesar
tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi pelayanan kita mari kita kembangkan, kita mari lebih sungguh-sungguh. Kalau hari ini, tahun yang lalu kita tidak sungguh-sungguh, mari sungguh-sungguh. Artinya ada kemajuan, bukan? Ya, kalau dulu menghemat, sekarang enggak menghemat. Artinya ada kemajuan. Ya. Tapi kalau dia hemat, terus pikir juga, bukan lagi menghemat. Kan firman Tuhan kan hemat. Kan ada yang nggak mau disinggung soal hemat, dia pakai firman, kan ada kan? Padahal bukan untuk apa, tetapi dia untuk membela diri kan, menutupi hemat. Ya. Makanya sudah harus saya hormati cara kerja panitia yang luar biasa. Mungkin kalau sudah nanti pulang surga sudah ketemu Tuhan, Tuhan, nama catatannya pendeta, gembalaku apa yang dia panggil dan sekian lama dia doain supaya biaya panitia cukup. Sudah kalau saya Tuhan, saya malas dengar doa saya sekarang. Karena itu terus saya minta Tuhan biar cukup itu dana sehingga boleh terjadi seperti ini. Ini tengah-tengah kesibukan loh saudara, bukan liburan ini, sibuk. Ya, lantas kita maju terus. Nah, jadi mari kita melayani yang terbaik. Jadi banyak area, bukan cuma satu, bukan cuma kolekta, tapi banyak. Tapi mari kita menjadikan hidup kita dewasa sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan yang lebih baik. Di dalam Keluaran pasal 20, coba kita lihat. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-18 sampai 21. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Saya garis bawahi, mereka berdiri jauh-jauh karena ada sesuatu yang mereka lihat, ada bunyi sangkakala. Ayatnya yang ke-19. Mereka berkata kepada Musa, ini orang yang berdiri jauh-jauh, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat apa? Apa saudara? Dosa. Ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah. Saudara, bangsa Israel ini, saudara, adalah satu bangsa yang punya karakter yang keras. Banyak sekali pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam perjalanan, suka duka Tuhan selalu bimbing mereka. Tapi mereka tidak pernah menghormati Allah itu. Mereka tidak memprioritaskan Allah itu yang utama, tidak. Coba kalau saudara sebagai majikan, saudara punya pembantu rumah tangga, saudara sudah atur baik-baik, tapi saudara dia tidak pernah hormati, bukan itu saudara cari, tapi dia tidak pernah menghargai, tidak ada etika. Saudara tersinggung sebagai manusia? Tersinggung? Ya, tidak punya etikanya. Ya? Nah, bangsa Israel seperti itu, keras. Nah, waktu Allah hadir dengan kekuatan Allah, dengan bunyi sangkakala, mereka jauh. Dan mereka ketemu dengan Musa, mereka berkata, Musa, mana juga bahasa senamina, mana juga itu bicara. Artinya, kamu aja yang bicara, jangan Allah. Kalau Allah itu bicara keras, kami selalu tersinggung. Karena Allah itu bicara keras, biar Musa saja. Karena apa? Kalau Musa mereka bisa atur, tapi kalau Allah kan benar. Nah, biasanya Allah akan menghadapi orang-orang yang sudah tahu firman Allah, sudah tahu banyak menikmati kebaikan Allah. Harus Allah yang bicara.
bukan lagi Musa saudara. Itu aja. Kenapa saudara? Mereka hanya menonton dari jauh-jauh. Di dalam ayat ini saudara ada dua. Jangan jadi anak Tuhan yang penakut. Suara Tuhan kok takut. Padahal untuk menguji mereka, padahal untuk menguatkan mereka, padahal untuk meneguhkan mereka. Kok mereka takut? Kok takut? Lantas yang kedua di sini saudara apa lagi? Jangan jadi anak Tuhan yang berdiri jauh-jauh. Jadi mereka hanya jauh, hanya jadi penonton. Sudah penonton lagi, kritiknya minta ampun. Sampai umbul-umbulnya saudara. Sudah ya. Sudah berdiri jauh-jauh, dia komentar, dia kritik, udah pelit, udah tinggi, sudah sampai di situ saja. Kritiknya minta ampun. Kalau di sini tidak ada. Jangan sampai roh ini masuk, jangan. Artinya orang Israel yang dirinya jauh-jauh dia bilang, ya Musa. Saudara Musa, kalau sudah pelajari karakter Musa, dia lemah lembut. Makanya mereka bisa atur itu Musa. Makanya Tuhan, oh saya yang harus turun biar mereka jadi pelajaran. Nah kalau Tuhan turun di tengah-tengah kehidupan kita untuk menegur kita, saudara, jangan sampai Tuhan yang tegur baru kita, iya ya Tuhan, iya ya, rupanya saya salah, rupanya saya keliru. Bangsa ini keras tuh. Mereka tidak sungguh-sungguh, mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka tuh dari jarak jauh hanya berkomentar. Ada anak Tuhan punya panggilan seperti itu, saudara. Panggilannya begitu, dia berdiri dari jauh, dia kritik, ya, karena dia takut, dia penakut, dia kritik. Udah pendeta kalau lagi khotbah, lagi firman Tuhan. Lagi satu waktu saudara ada yang berkata kepada saya, Bro ngomonglah sama pengkhotbah. Saya tidak pernah ngobrol sama pengkhotbah. Kok khotbahnya nyinggungnya keras sih? Saya bilang yang lain udah cuma berbuat. Rupanya dia tersinggung. Padahal sudah kan bagus kan. Kalau makan pedas kan, wah ya udah nafsu makannya kan nambah kan. Saya punya istri dan saya ada di situ lagi nunggu si cucu. Sudah ada kadang-kadang marah-marah sama saya. Dokter besar saya ya ampun. Dia mau ngejek saya sudah. Dokter besar. Dikit-dikit belakang. Maksudnya ke toilet karena belakang. Tuh habis cabai, nasinya sedikit, cabainya segini. Saya bilang emang cuma Glenn yang boleh. Kalau Glenn bisa, Glenn punya perut itu kawat semua. Jadi kalau masak dia punya masakan bukan karena rasa daging, pedas. Kapan menikmati dagingnya? Mungkin supaya makannya sedikit ya, nggak tahu makannya banyak sebenarnya. Oh perutnya besar, cuma besar doang, tapi perutnya sudah, iyalah. Makan cabai katanya. Ya kalau nggak begitu nggak akan nafsu makan. Biar begini, hamba terus sudah. Kan nafsu makan. Kalau kan susu kan lain kan. Saya kalau lihat susu cucu saya minum susu, dia sambil minum susu dia langsung sambil dia tidur. Nggak ada masalah dia. Minum susu karena susu. Coba yang pedas. Seperti itu. Kalau susu, tadi saya lihat di mobil, ya minum susu. Yang memang anak kecil. Kan kalau orang besar minum susu itu kan lain kan. Diperiksa. Ya. Orang rumah sakit. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, jadi jangan jadi anak Tuhan yang penakut, tetapi jangan juga menjadi anak Tuhan yang berdiri jauh-jauh. Tapi mari kita lihat apa kata Yesus. Apa kata Yesus di dalam Matius pasal 9. Matius pasal 9. Ini ada break ini atau ini saya sudah 1 jam ini saudara. Saudara kecapean ini saya lihat ini.
Ya, nggak apa-apa, maju terus ya, karena waktunya, saudara. Saya baca aja nih, saudara ya. Ini saya lihat nih. Nah, dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, apa saudara? Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Lantas ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus berkata tadi, tuayan itu banyak, tapi sedikit yang menuai, yang bekerja. Saudara-saudara, tidak hanya menjadi hamba Tuhan full time, saudara akan melibatkan diri. Orang saya mau bekerja tetap seperti ini, saudara. Ya, guru sekolah minggu, apalagi saudara, kopi ya, pemuda di altar depan. Karena seperti saya katakan tadi bahwa di dalam Tuhan itu areanya luas. Nah, Tuhan membutuhkan penuai-penuai yang konsisten, penuai-penuai yang suka berkorban. Jangan jadi pelayan, saudara-saudara, kalau dia malas berdoa. Ada pelayan, saudara-saudara, senang melayani, dia tidak pernah berdoa, saudara. Ya kan? Tapi kita di sini, saudara-saudara, senang berdoa. Amin. Amin. Saudara, coba saudara lihat orang yang senang berdoa untuk melayani itu, mengandalkan Tuhan, rasanya terasa ada satu kebangunan rohani yang terjadi. Kita baca terus. Ya, jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Yesus berkata banyak tuayan, tapi sedikit. Tapi mari kita mau komitmen, kita mau berkata, Tuhan, ini saya ingin bekerja, saya ingin melayani Tuhan. Amin. Saya ingin melayani lewat retret ini. Nanti pasti ada 2 hamba Tuhan yang akan membahas bagaimana apa yang kita harus lakukan. Saudara, saya dalam bulan-bulan ke depan saya mau mengundang satu hamba Tuhan. Dia begitu hebat sekali di Islamologi. Saudara Pendeta Pastor Andreas Abuna. Saya sudah kontak dia bilang, Pak, siap. Jadi bagaimana kita menjangkai orang Kedah. Orang Kedah. Jadi nanti akan bikin di gereja itu 1 hari. Jadi ambilnya hari libur. Jadi bagaimana menjangkau orang Kedah, karena dia orang Kedah, betul-betul dia orang Kedah. Dan kemarin dia mengadakan seminar. Dan saya kontak dia bilang, atur saja Pak Yeski. Nah, karena dia adalah salah satu penginjil KP4 di pusat. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, jadi mari banyak. Yesus berkata banyak tuayan, tapi sedikit. Mari pada siang hari ini kita berkata, Tuhan, saya mau jadi penuai. Amin, saudara. Saya mau jadi pekerja yang punya integritas yang luar biasa. Ketiga, masuk pada bagian ketiga. Ya. Mari kita lihat lagi. Ketiga, memiliki ketaatan. Apa saudara? Kesetiaan dan tanggung jawab. Memiliki ketaatan dan kesetiaan dan tanggung jawab. Dia miliki taat. Waduh, kan bagus kan? Bagus kalau dia taat. Tapi dia tidak memiliki kesetiaan. Dia taat, tapi dia tidak setia. Jadi ini harus jalan sama-sama. Harus jalan sama-sama, ketaatan dan kesetiaan. Dan dia sudah taat, dia sudah setia, tapi dia tidak bertanggung jawab. Nanti ya, hari Minggu kita yang melayani. Hari Minggu kita yang melayani. Ya, pasti pimpin BL bilang begini, latihan, dia langsung bilang apa? Gampang, nggak usah. Ya. Jadi hal-hal yang kecil, orang yang taat itu, orang yang setia itu, dia punya tanggung jawab yang besar. Apapun yang dia hadapi, dia harus kerjakan itu karena dia bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu, Lukas apa? Kalau saya pasal apa tadi? 3 berapa? 30. Ayat 23, sorry. Kalau saya pasal 3 ayat 23.
Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, mari saudara. Jadi setianya iya, ketaatannya iya, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu bentuk tanggung jawab adalah ketaatan. Jadi balik lagi, salah satu tanggung jawab ketaatan. Ya. Ketaatan. Ini ada doa, ya. Dan sebentar ada ibadah. Tentu saja seperti tadi, kumpul dulu berdoa sama-sama. Cuma berdoa, biar aja mereka. Mari kita punya tanggung jawab dari dari hal yang kecil. Kalau besar ya, mati kalau mati. Ya. Tapi yang kecil, bukan level saya. Kan ada yang punya pemikiran begitu kan? Ada, kan kecil, biar aja mereka. Gua bukan level gua itu. Ya, tapi kita harus melakukan yang luar biasa. Nah, mari coba kita baca dalam Mazmur. Coba Mazmur pasal 33. Ayat 1. Bersorak-sorailah, hai apa? Orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang yang ayat 3, ayat 2. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecap, bermasmurlah baginya dengan gambus dan 10 tali. 3. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan Jadi kita lihat tadi di ayat-ayat yang pertama, ya coba lihat ayat pertama saudara. Kita lihat di ayat yang pertama, bersorak-sorak kayak orang benar. Di sini firman Allah menyuruh kita sebagai orang yang dibenarkan supaya kita bersorak memuji Dia, layak bagi orang-orang jujur. Bersorak. Dia jingkrak-jingkrak sendiri, ini ngos-ngosan sendiri, saudara. Banyak apa? Melibatkan. Mari kita bersorak. Ayat selanjutnya berkata, semua itu di dalam Alurnya firman Allah, kebenaran. Semua itu dalam alur firman Allah dan kebenaran. Karena ada orang yang bersorak-sorak udah kalah kedagingan, iya kan? Ada. Bukan lagi sorak-sorak di dalam alur firman Allah, di dalam roh dan kebenaran. Tetapi sudah luar. Karena di sana begitu, gua juga bisa. Nah, jadi kita nyontek-nyontek. Nggak punya visi, nggak punya misi. Nyontek, saudara ya. Lantas saudara dalam kasih Tuhan Yesus. Di dalam kita melayani, kita saling memberikan dukungan satu dengan yang lain. Amin. Amin. Haleluya. Saya dikasih waktu bentar lagi. Sedikit lagi. Setengah jam lagi saudara ya. Nah, saudara dalam kasih Tuhan Yesus, kita lagi melihat. Dan ayat ini berkata, kesetiaan dan ketaatan memuji Allah dalam bentuk perbuatan yang memberi yang kesetiaan, ya. Kesetiaan dan ketaatan memuji Allah dalam bentuk apa? Perbuatan yang memberi yang terbaik. Itu. Jadi dia konsisten, dia setia, memberi yang terbaik. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, coba ayat 4. Ayat 4 ini, coba ayat 4 tadi. Mari ayat 4. Sekali lagi saya baca dan kita sambung dengan 85 ayat 11. Coba ayat 4 tadi. Mazmur. Nah, sebab firman Tuhan itu benar. Tuh. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan kesetiaan. Coba kita sambungkan dengan 85 ayat 11. Mazmur. Ayat 11. Kesetiaan akan apa? Tumbuh dari, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Nah, kita lihat di sini bahwa kesetiaan dan itu akan bertumbuh, dan keadilan, damai sejahtera menghasilkan rasa kebersamaan. Jadi ada kebersamaan, hasilnya kebersamaan. Kita baca di sini, kasih dan kesetiaan bertumbuh dengan keadilan dan damai menghasilkan apa? Rasa
sejahtera dan kebersamaan. Nah, di mana ada kebersamaan, di mana ada persatuan, apa? Di situ roh Allah. Nah, itu sebabnya di dalam pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan harus ada kebersamaan. Bukan jalan-jalan sendiri, kebersamaan. Supaya apa? Genap itu firman Allah berkata, di mana ada persatuan, di situ roh Allah bekerja. Dan di mana ada roh Allah bekerja, di situ ada mujizat. Nah, mujizat itu kan bukan sembuh dari pincang saja, tapi ketika kita dikuatkan, ketika kita dihiburkan, ketika kita diteguhkan iman kita, ketika kita pulang dengan sukacita, itu mujizat. Bukan karena sembuh dari kaki pincang, tidak. Tapi ketika kita ada sukacita, kita pulang dengan kekuatan yang baru, motivasi yang baru, semangat yang baru. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Nah, mari kita lihat terus ya. Jadi di mana ada persatuan, di situ roh Allah bekerja. Coba kita lihat Yesaya pasal 11. Maka Yesaya 11 itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita di mana ada kebersamaan. Yesaya pasal Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti apa? Ikat pinggang tetap apa? Terikat pada pinggang. Wah, haleluya. Katakan amin. Amin. Sekali lagi amin. Ntar lagi minum kopi sudah. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, kita lihat di sini bahwa kasih kesetiaan bertemu dengan keadilan dan damai menghasilkan rasa kebersamaan. Di mana ada persatuan, di situ roh Allah bekerja. Maka Yesaya 11 ayat 5 berkata begini, anak Tuhan yang memiliki ketaatan, kesetiaan, dan tanggung jawab tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti pinggang yang terikat dalam pribadi orang itu. Jadi kesetiaan, kebersamaan itu ada, diibaratkan oleh Yesaya seperti ikat pinggang tidak pernah pisah. Ikat pinggang, dia lengket pada dirinya. Seorang pelayan harus menciptakan kebersamaan, kesatuan, seperti ikat pinggang tidak pernah lepas dari pinggang. Luar biasa ini ilustrasi, seperti ikat pinggang yang ada. Lalu saudara-saudara kita lihat. Jadi catatan, milikilah pribadi yang bertumbuh, kuat, berakar, dewasa, dan memiliki visi dan misi, maka kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, kita akan, mungkin ada pertanyaan di sini sebelum saya maju melangkah. Saya buka pertanyaan dulu. Ada pertanyaan nggak di sini? Sebelum saya maju. Sebelum saya maju kepada apakah pelayanan itu? Kalau tidak ada, saya maju terus. Nah, mari kita masuk kepada materi atau sambungan dari materi ini. Apakah pelayanan itu? Saya baca aja sini ya, karena sudah punya stensil. Pelayanan berasal dari kata dolos, hamba, budak, dan diartikan sebagai gelar kehormatan yang diterapkan dalam PB atau perjanjian baru kepada utusan Allah. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, jadi dulu kita lihat bahwa hamba itu atau budak, tapi sekarang tidak lagi berkata siapa itu? Pastor budak? Enggak. Pastor Ferry budak? Bukan. Apa Tuhan? Luar biasa sekali ya. Enggak lagi seperti itu, saudara. Jadi ada perubahan-perubahan. Nah, sekarang saudara-saudara dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya, dengan visinya bertambah, pengetahuannya bertambah, orang sekarang tidak lagi pakai pendeta. Ada satu dua sekarang mau pakai pendeta, karena itu sudah lama. Tapi sekarang mulai beralih kepada pastor, karena itu Latin. Kalau pendetanya, saudara-saudara itu, kalau saudara ke Bali, ya, gitu kan,
Saya pernah, saudara-saudara mereka berkata, oh mana pastornya? Saya tanya, kenapa pakai pendeta? Oh, karena di sini kalau pendeta Hindu. Nah, kalau di China sana, saudara-saudara pendeta ya itu ya boksu itu. Ya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, jadi ada perubahan-perubahan. Jadi kita adalah hamba. Jadi hamba Tuhan adalah gelar kehormatan. Hamba Tuhan, saudara. Ya. Hamba Tuhan. Jadi ada satu gelar kehormatan. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, yang khotbah mana lagi? Saya ingatkan lagi. Kita juga adalah hamba Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara kasih Tuhan, jadi hamba Tuhan itu kita semua adalah sama-sama hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, mari kita mau mengabdikan diri. Nah, pelayan atau hormat ini tidak berorientasi kepada apa? Pembayaran uang atau upah, tapi tanpa Jadi tujuan utamanya sudah singgung tadi bahwa pelayanan kita tidak semata-mata di kada ini. Satu saat saudara-saudara ada anak remaja, masih ada waktu mana panitia? Masih, ya. Jadi anak remaja ini Tuhan kasih talenta dia luar biasa. Ya, saya seling-selingi dengan pengalaman-pengalaman. Jadi diselingi satu saat anak ini satu-satunya, satu dari keluarga ini diberkati. Anak ini punya talenta yang luar biasa, dia suka nyanyi. Oke, 15 menit lagi. Nah, 15 menit atau 15 jam. Nah, tanya dulu kan, 15 menit. Kan tanya dulu. Panitia nanti ngerutu di belakang kan bahaya. Maka kita tidak berdamai sejahtera. Nah, anak kecil ini, saudara, Tuhan kasih, dan saya dengar luar biasa. Saya bilang begini, bro, coba anak ini, karena dia punya talenta yang luar biasa, coba bikin kaset. Dulu masih kaset. Lantas saudara-saudara, dia bilang, iya, saya berdoa. Nah, saudara-saudara apa terjadi, saudara? Satu waktu, 2 bulan kemudian saya di bengkel, maka ketemu dengan keluarga ini. Dia bilang begini kepada saya, bro, Pak Pendeta, Pak Gembala, kan bapaknya sudah pensiun. Saya bilang, oh iya, jadi sudah pensiun. Jadi kami mau anak kami ini karena Tuhan kasih talenta, tolong carikan job. Oh, maksudnya? Jadi saya datangin orang-orang di mana supaya undang dia dibayar. Saya langsung bilang, saya tidak ada panggilan untuk cari job. Mendoakan ya, tapi untuk cari job untuk hal seperti itu, tidak. Saudara-saudara, lantas dia mulai, satu waktu kembali dia ngobrol kepada saya, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu anak saya begini. Saya bilang, belum udah banyak ngomong, saya bilang, karena motivasinya salah. Saya bilang begitu. Sudah ini, kalau dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti terberkati kok. Kalau tujuan utamanya mulu, saya bilang, situ siap-siap kecewa. Kecewanya bukan 1 tingkat, 70 tingkat kecewanya. Kenapa terjadi, saudara? Anak itu sampai sekarang, saudara-saudara, gak bisa ngomong. Karena salah. Nah, saudara-saudara, dalam kasih Tuhan, mari kita melayani. Ini seperti yang kita baca tadi di makalah ini, saudara. Di makalah tadi, ya, di makalah ini kita lihat di sana. Jadi pelayanan, ya, pelayanan hormat itu tidak berorientasi kepada pembayaran uang. Hal ini dikaitkan dengan ketaatan dan kesetiaan pada Allah. Jadi kita melayani tanpa pamrih karena kita memiliki ketaatan dan kesetiaan. Itu, memiliki ketaatan dan kesetiaan. Lantas kita maju terus.
Mari kita memiliki hati hamba ya. Coba kita baca di dalam Roma. Jadi kita lihat hati hamba. Roma 4:12 ayat 1, dia berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di sini kita lihat, pertama, kita fokus untuk menyenangkan Tuhan di Roma 12 ayat 1 ini. Melalui pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Kedua, berpikir sebagai pengelola, ya, menata pelayanan, bukan pemilik pelayanan. Pemilik pelayanan itu Tuhan. Kita ini saudara-saudara, mari kita berpikir sebagai pengelola. Kita yang dipercaya. Ya, saya dipercaya untuk mengembalakan. Saudara dipercaya dalam bidang-bidang yang lain. Kita dipercaya. Ya, kita dipercaya. Nanti saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, ya, untuk dipercayakan. Kedua, berpikir sebagai pengelola, penata pelayanan, bukan pemilik pelayanan. Ketiga, berusaha bekerja dengan baik, bukan menilai pekerjaan orang lain. Mari kita berusaha kerja baik. Makanya saya bilang tadi, tidak ada orang yang ada kekurangan. Tapi mari kita berusaha, kita fokus mengerjakan yang baik, bukan lihat yang lain. Gua lebih hebat dari dia. Sehingga saudara ada roh kesombongan. Dia merasa dia hebat, yang lain tidak hebat. Kan itu sombong. Kan seperti itu. Nah, kita tidak semua seperti itu. Kita fokus nih, memberikan yang terbaik. Ya mungkin kita sudah kasih yang terbaik. Ya itulah yang terbaik yang ada pada saya. Ya kan? Itu terbaik. Nah, nanti sudah keempat. Menganggap pelayanan sangat berharga. Jadi keempat, mari kita menganggap pelayanan itu sesuatu yang sangat berharga. Jadi tidak main-main. Karena berharga kan kita jaga baik-baik kan. Karena berharga kan kita tidak main-main. Ya kan? Saudara pergunakan waktu itu sebaik mungkin. Kenapa? Ini berharga loh. Ini punya nilai tinggi. Ini punya nilai sesuatu yang luar biasa. Bukan main-main. Makanya betul Kolose 3 ayat 23 kan? Mari kita masuk, maju. Berapa menit lagi? Kasih tahu. 8 menit. Nah, saya tanya-tanya jangan, karena saya berada pada posisi yang berat sekali. Ya. Pertama, angka Roma pertama, fokus utama kuasa pujian dan nah, sebentar nanti kita lihat di sesi yang kedua kan, ada yang membawakan itu. Kan ada yang membawakan kan, Pastor Yonatan, ya, nanti akan membawakan itu. Nanti di sesi yang ketiga ada teknik-tekniknya. Ya. Jadi pergunakan ini momen ini sebaik mungkin.
Tapi siang hari ini kita punya kesempatan, kita persembahkan sungguh-sungguh untuk kemuliaan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita mau melakukan dengan baik. Tidak hanya sekedar, tetapi di tempat ini kita dibenahi, kita digodok untuk menjadi seorang pelayan yang benar-benar melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan yang makin penting dan kita akan kurang makin penting. Kita akan puji